Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adi Purnomo Hidayatullah, Dias Adli Zil Ikram, Farroji Basir ingin mempresentasikan tentang strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Strategi pengembangan ilmu di Indonesia modelnya pengembangan ilmu sangat terkait dengan pembangunan. Setelah ilmu merupakan prasyarat bagi pembangunan, ilmu membimbing aktivitas manusia dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, strategi pembangunan ilmu di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting. Beberapa syarat yang dibutuhkan bagi strategi pengembangan ilmu Indonesia yaitu: pertama, terbentuknya masyarakat ilmiah yang memiliki kekuatan tawar-menawar, baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan besar. Disinilah letak pentingnya ilmu pengetahuan sebagai masyarakat, sebagaimana yang ditengarai oleh Daud Yusuf, salah seorang tokoh postmodernisme. Jean Francois Lyotard sangat memperhatikan persoalan ini. Ia menegaskan bahwa transformasi ilmu pengetahuan akan memperhatikan akibat pada kekuatan publik yang ada. Kekuatan mereka ini, terutama civil society, akan dipertimbangkan kembali dalam hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar. Kedua, pengembangan ilmu di Indonesia tidak bebas nilai value free, melainkan harus memperlihatkan landasan metafisis, epistemologi, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Van Melsen menekankan pentingnya hubungan antara ilmu pengetahuan dengan pandangan hidup, karena ilmu pengetahuan tidak pernah dapat memberikan penyelesaian terakhir dan menentukan, lantaran tidak ada ilmu yang mendasarkan dirinya secara absolut. Disinilah perlunya pandangan hidup, terutama peletakan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi ilmu pengetahuan, sehingga menjadi harmoni antara rasionalitas dengan kearifan. Ketiga, pengembangan ilmu di Indonesia haruslah memperhatikan relasi antar ilmu tanpa mengorbankan otonomi antara masing-masing disiplin ilmu. Di sini diperlukan filsafat sebagai mediator, terutama bidang filsafat ilmu. Dalam hal ini, Gaston Bachelard menegaskan perlunya hubungan yang erat antara ilmu dengan filsafat. Filsafat, ujarnya, harus mampu memodifikasi bahasa teknisnya agar dapat memahami perkembangan ilmu dewasa ini. Sebaliknya, ilmu pengetahuan harus dapat memanfaatkan kreativitas filsafat. Disinilah diperlukan filsafat ilmu, sebab filsafat ilmu mendorong upaya ke arah pemahaman disiplin ilmu lain, interdisipliner system. Keempat, pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan dimensi religiusitas, karena masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan nuansa religiusnya. Walaupun bisa terjadi kendala pengembangan ilmu yang disebabkan oleh agama dalam arti eksitoris atau lembaga atau pranata keagamaannya, bukan dalam arti esoteris hakikat keagamaan itu sendiri. Oleh karena itu, dimensi esoteris keagamaan perlu digali agar masyarakat ilmiah dapat memadukan dimensi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai religius atau mengembangkan sinyal-sinyal yang terkandung secara implisit dalam ajaran agama tentang manfaat ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ade Purnomo. Pengembangan ilmu di Indonesia memang tidak boleh tercabut dari akar budaya bangsa Indonesia tersendiri, terutama nilai-nilai Pancasila. Namun Pancasila segoyangnya lebih berperan sebagai rambu-rambu yang dapat memelihara nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan, tanpa mengurangi otonomi dan kreativitas ilmu itu sendiri. Fungsi dan peranan Pancasila oleh BP7 Pusat tahun 1993 diuraikan mulai dari yang abstrak sampai yang konkret menjadi 10, yakni Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila
sebagai moral pembangunan dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Thomas S. Kuhn berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagaimana anggapan sebelumnya. Revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia dan contoh prestasi atau praktik ilmiah konkret. Menurut Kuhn, cara kerja paradigma dan terjadi revolusi ilmiah dapat digambarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama. Paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal atau normalization. Di sini para ilmuwan berkesempatan menjabarkan dan mengembangkan paradigma sebagai model ilmiah yang digelutinya secara rinci dan mendalam. Dalam tahap ini, para ilmuwan tidak bersikap kritis terhadap paradigma yang membimbing aktivitas ilmiahnya. Selama menjalankan aktivitas ilmiah, para ilmuwan menjumpai berbagai fenomena yang tidak dapat diterangkan dengan paradigma yang dipergunakan sebagai bimbingan atau arahan aktivitas ilmiahnya. Ini dirumuskan atau anomali. Anomali adalah suatu keadaan yang memperlihatkan adanya ketidakcocokan antara kenyataan atau fenomena dengan paradigma yang dipakai. Tahap kedua, menumpuknya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Tahap ketiga, para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara-cara ilmiah yang sama dengan memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang dinamakan revolusi ilmiah. Selanjutnya visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut, karena hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat. Bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat menurut Koento Wibisono 1994 ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Sekian kami dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.